Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari howtobuild.com, recording on the go. Dan di video ini saya ingin membahas sebuah jawaban dari pertanyaan yang masuk ke channel saya di beberapa video saya yang sulit untuk dijawab, dan saya akan mencoba menjawabnya. Nah, di antara pertanyaan yang sulit yang dijawab itu adalah pertanyaan seputar mungkin EQing dan compressing terkait dengan settingannya berapa ya. Pertanyaannya sebenarnya simple, cuman saya yakin untuk profesional sekalipun akan sulit untuk menjawabnya, yaitu adalah kalau katakanlah ini, kalau untuk walet EQ-nya di angka berapa gitu kan. Nah, pertanyaan yang salah akan menimbulkan jawaban yang salah pula. Misal saya jawab 50, nah ini 50 apa gitu kan, parameternya apa gitu. Nah, dan itu akan menjadi jawaban yang salah. Kenapa? Karena jawaban itu bisa jadi tidak relevan. Oke, kita bahas tentang settingan EQ dulu. Ya, mungkin ada juga yang menanyakan tentang kompresor untuk vokal settingannya berapa yang bagus gitu kan. Nah, kita bahas settingan, berarti kita harus tahu bahwasanya settingan itu setiap sumber suara atau setiap suara itu akan memiliki settingan yang berbeda. Biasanya saya akan memberikan jawaban sesuaikan kebutuhan gitu, tapi kan ini harus dipelajari dulu. Contoh sederhananya seperti ini, sumber suara itu kan berbeda-beda ya. Bisa jadi saya ngomong biasa seperti ini, saya tidak perlu proses, saya tidak perlu EQ seperti itu. Nah, bisa jadi orang lain ketika ngisi voice over suaranya bindeng, jadi perlu di EQ. Nah, jadi beda suara itu treatmentnya beda, itu suara baruan. Kemudian kita ngomongin pick up, mikrofon. Nah, di sini saya contohkan beda mikrofon itu bisa berbeda karakter suara, otomatis settingannya juga akan berubah. Misalkan nih saya berbicara dengan mikrofon di depan saya ini, ketika saya berpindah ke mikrofon lain, otomatis suaranya akan berubah. Nah, misalkan contoh di sini saya menggunakan mikrofon yang berbeda. Ya, teman-teman bisa dengarkan karakter suaranya itu berubah sama sekali. Ya, ada perbedaan padahal settingannya di mixer sama, semacam itu. Nah, jika pertanyaan-pertanyaan tersebut saya jawab, ya kan, ini pasti akan menimbulkan jawaban yang salah, karena saya tidak tahu suara yang dimaksud itu terdengar seperti apa, ya kan. Saya nggak tahu apakah dia perlu di EQ atau enggak, kan juga nggak tahu. Kalau di EQ di frekuensi berapa, ya saya juga nggak tahu, karena saya nggak dengar suaranya seperti apa. Dan ada referensi suara maunya terdengar seperti apa, kan saya juga nggak tahu gitu. Jadi ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, bahkan kok menurut saya hampir mustahil ya. Kecuali kalau memang dia memberikan pertanyaan yang benar, otomatis jawabannya juga akan benar. Misalkan seperti ini sederhananya pertanyaannya, suara saya cempreng banget gitu. Jadi ketika direkam menggunakan mikrofon ini, ya kan, disebutkan mikrofonnya. Nah, ini suara saya jadi cemprengnya jadi over gitu. Nah, maka yang di EQ di angka berapa gitu, atau mungkin harus di EQ bagaimana. Nah, saya jawabnya gampang, tinggal diturunkan frekuensi high-nya atau ditambahkan frekuensi bodinya mungkin di 400 sampai 500 Hz misal semacam itu. Atau mungkin, Mas, saya merekam vokal tapi vokalisnya ini suaranya bumi banget, jadi ngebas banget gitu. Nah, atau suaranya popping banget, jadi apa yang harus dilakukan gitu. Misalkan untuk suara poppingnya kita tambahkan pop filter, terus kemudian untuk suara buminya kita bisa high pass filter, ya kan, sampai mungkin 80 Hz, terus slope-nya sekian. Habis itu kita turunin di frekuensi ini, terus kita boost di frekuensi yang menambahkan clarity biar suaranya nggak bumi, misalnya semacam itu. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman ya, saya tetap akan menjawab pertanyaan, ya kan, tapi pertanyaan yang benar ya. Kalau pertanyaan yang salah saya jawab, maka juga jawabannya juga akan salah pasti gitu. Ketika dipraktekin
lah kok beda gitu, oh lo kok nggak sesuai keinginan gitu, oh kok malah meleset semacam itu. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya pertanyaan yang salah itu akan mengakibatkan jawaban yang salah pula. Nah, makanya saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit semacam itu, yang hampir mustahil dijawab bahkan oleh profesional sekalipun, mohon maaf saya tidak menjawabnya gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan ya silahkan tanya di kolom komentar, gak apa-apa ya kan. Tanya tapi tanyanya yang bener, kalau bisa detail, terus kasusnya dijelasin, kronologinya dijelasin. Saya menggunakan mikrofon ini ya kan, mixernya menggunakan ini itu. Terus saya menghadapi di mana saya merekam vokalis atau merekam instrumen gitu kan, menghasilkan suara yang seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan, treatmentnya bagaimana gitu. Nah, jadi lebih enak kita mau jawabnya juga lebih enak, dan jawabannya pun resiko untuk meleset atau menjadi jawaban yang salah itu akan kecil juga, dan teman-teman juga bisa belajar. Memang kalau orang mungkin akan berpikirnya nggak pengen ribet ya kan, pengennya tanya tanya yang penting tanya gitu aja, tapi nggak dipikirkan aspek teknisnya itu ya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.